Saya Dr. Gigi Eka Puja bersama komunitas Sehat Gemilang Indonesia atau KSG Indonesia ya. Teman-teman sekalian, pagi ini sesuai janji saya, ini sambil fitrah walking ya. Ini tetangga-tetangga juga lagi olahraga biar sehat, terhindar dari corona. Nah, sekarang kita sambil fitrah walking, saya akan kasih tips bagaimana penanganan bronkitis kalau kambuh tengah malam. Jadi tadi malam kebetulan pas online juga ada yang konsultasi ya, kebetulan belum tidur, dan konsultasi seorang ibu bronkitisnya kambuh tengah malam, tiba-tiba batuk, sesak juga, rasa sesak gitu ya. Dan nggak kaget karena beliau ini sudah bronkitis sejak lama memang, bahkan riwayatnya dulu katanya pernah rutin konsumsi menggunakan obat inhaler ya, obat sedot ya, bahkan di nebul rutin. Bahkan dokternya katanya pernah bilang udah diikhlasin aja, setiap bulan harus kontrol ke rumah sakit karena bronkitis nggak mungkin sembuh katanya ya, karena kondisinya yang udah parah. Bahkan berapa kali juga masuk rumah sakit gara-gara bronkitisnya kambuh tengah malam, apalagi saat bronkitis inhalernya habis ya, obat ininya habis ya, kesulitan. Nah, kemudian ini tadi malam kebetulan umat nggak punya obat. Sebenarnya alhamdulillah sejak sudah berapa tahun ini sudah nggak pernah lagi pakai obat ini ya, obat inhaler itu udah nggak pernah pakai lagi, Ventolin apa semua nggak pernah lagi, karena bronkitisnya sudah kita sudah kita terapi di KSG Indonesia. Jadi di mata kita atau di pemahaman kita bronkitis itu bukan sekedar masalah paru ya, tapi masalah rongga dada. Jadi tidak akan sembuh dengan obat apapun selama rongga dadanya tidak dikoreksi. Jadi akan begitu-begitu terus. Alhamdulillah sudah banyak pasien yang bronkitis, ketika rongga dadanya kita koreksi sembuh, bisa lepas dari obat. Alhamdulillah. Nah, tetapi walaupun gitu secara alami jam 2 malam itu memang bronkus di dada kita itu memang menyempit karena kondisi dingin. Jadi itu normal aja ya kalau jam 2 malam kambuh. Jadi catatannya normal saja bronkitis itu tengah malam kambuh, jangan panik ya. Terus solusinya gimana? Ini saya kasih tips solusi yang tanpa obat, tanpa panik ya, yang tadi malam dilakukan oleh beliau waktu konsultasi, langsung dilakukan, alhamdulillah langsung bisa tidur, dan kemudian pagi ini sudah fresh kembali. Satu, pada prinsipnya bronkitis itu akan kumat, lendir akan banyak, dan batuk juga akan terpicu karena kondisi dingin. Maka panaskan tubuh. Gimana caranya? Satu, cek dulu ya, kalau kebetulan beliau ini sudah pernah periksa di kita sehingga tahu kondisi rongga dadanya itu ya apa kelainannya, sudah tahu. Sehingga kita ingatkan, ibu kan kondisi kelainan rongga dadanya yang menyebabkan bronkitis itu begini, sehingga dikoreksi sendiri ya, silahkan lakukan gerakan ini. Nah, jadi dia langsung melakukan gerakan body press bahasa kita, dia gerakan supaya kondisi tubuhnya fitrah kembali. Jadi itu salah satunya adalah karena bentar ada motor lewat nih, berisik banget nih motornya. Jadi rongga dadanya itu tidak fitrah sehingga fungsinya tidak normal, sehingga terjadi bronkitis gitu ya. Nah, ketika rongga dadanya dikembalikan ke fitrah karena sudah pernah periksa kita, alhamdulillah mulai membaik, tapi masih batuk. Lalu lanjut dengan hentak kaki ya, lompatnya juga begitu sesuai dengan fitrahnya yang sudah kita cek, alhamdulillah sudah tahu, oh begini nih lompatnya. Nah, terus ditambahi, jadi sudah perbaiki rongga dada, hentak kaki. Nah, kalau ini gimana nih, kan kita belum pernah periksa ya. Memang kalau bronkitis apalagi sudah menahun harusnya periksa dulu ya, tapi minimal kalau belum bisa ini nggak apa-apa, langsung panaskan tubuh. Jadi tadi malam dilakukan 4-4-nya, hentak kaki iya,
perbaiki rongga dada iya. Nah, terus panaskan tubuh. Panaskan ada dua, dari dalam sama dari luar. Dari dalam dengan minum herbal-herbal panas, silahkan ya, jahe apa semua. Kalau kebetulan tadi malam beliau ini punya Anargia. Anargia itu ramuan rempah ya, Keraton Jogja, yang memang bagus banget buat memanaskan tubuh. Minum 1 gelas, habis itu tidur, tengkurap, kemudian punggung dilapisi dengan selimut, terus disetrika. Nah, disetrika. Kalau zaman Rasul dulu kai ya, kai itu memasukkan panas dalam tubuh secara cepat, tapi kai kan lewat kaki dan panas, sakit maksudnya. Nah, ini ada penggantinya kalau kita modifikasi pakai kai, pakai setrika. Jadi tidur, tengkurap, dipanasin, dialasin dengan selimut, terus disetrika 15 menit gitu ya. 15 menit, jadi panas langsung meresap ke tulang belakang, oleh tulang belakang langsung di-share ke seluruh tubuh. Alhamdulillah, begitu langsung rileks, batuk langsung berkurang, nafas langsung plong, bisa tidur, dan pagi ini sudah ngabarin saya alhamdulillah bronkitisnya sudah lewat. Tanpa obat, tanpa alat, tanpa inhaler, tanpa Ventolin ya, tanpa nebul. Alhamdulillah, dan jarang juga, beliau sudah jarang sebenarnya bronkitisnya kambuh. Cuma kebetulan malam ini mungkin dingin sekali karena hujan dan lain-lain, jadi kambuh lagi. Dan dulu beliau ini nggak bisa ke gunung yang dingin-dingin, yang debu nggak bisa sama sekali, langsung kumat parah, bisa masuk rumah sakit. Sekarang sudah bisa ya, ke gunung, yang berdebu-berdebu semua bisa. Karena sebenarnya bronkitisnya bukan masalah di paru, tapi di rongga dadanya. Ya, rongga dada sama panaskan tubuh. Jadi tipsnya, 1, perbaiki rongga dada. Kalau sudah tahu, periksa di KSG, sudah tahu. Yang kedua nanti hentak kaki. Kalau belum tahu, oke, lakukan yang ketiga. Yang ketiga itu minum herbal panas, jahe dan lain-lain. Kalau punya Anargia bagus sekali. Yang keempat, setrika tulang belakang ya. Langsung plong biasanya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang masih stay tune. Nanti untuk informasi lihat di deskripsi di bawah ya. Jangan lupa juga subscribe KSG Indonesia. Di fanpage-nya juga ada KSG Indonesia, supaya teman-teman dapatkan informasi update terus dari kita tentang kesehatan secara fitrah ya. Sebisa mungkin kita lepas dari obat macam-macam ya, hidup sehat secara fitrah. Dan kalau mau gabung aja di komunitas kita gratis, komunitas Keluarga Sehat Gemilang Indonesia, linknya ada di deskripsi. Terima kasih, sehat selalu, jaga diri dari corona, tetap lakukan protokol COVID. Kita lakukan protokol, tapi nggak boleh paranoid dengan COVID ya. Bismillah, semua kesembuhan dari Allah, semua penyakit juga dari Allah. Terima kasih, ketemu lagi dengan kita, komunitas Keluarga Sehat Gemilang Indonesia, bersama saya Dr. Gigi Eka Pujadi, Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.